wabarakatuh. Kami dari manajemen 2D dari kelompok 8, kami ingin menjelaskan materi tentang elastisitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Amanda Zara Kamila dengan NIM 64241302. Perkenalkan, nama saya Vindu Prianti dengan NIM 64241296. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani dengan NIM 64241330. Perkenalkan, nama saya Fira Faraditri dengan NIM 64241579. Perkenalkan, nama saya Wanda Septia Melia dengan NIM 64241339. Oke, kasus soal contoh yang pertama yaitu sebuah toko menjual minuman kopi. Harga awal kopi adalah 5.000 dengan jumlah permintaan sebanyak 200 botol per hari. Setelah harga dinaikkan menjadi 6.000, jumlah permintaan turun menjadi 160 botol per hari. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah elastisitas harga permintaan atau ED. Yang kedua, hitunglah elastisitas harga penawaran atau ES. Yang ketiga, hitunglah elastisitas produksi atau EP berdasarkan data output produksi. Penyelesaian dan penjelasannya, yang pertama itu elastisitas harga permintaan ED. Rumus sama dengan ED sama dengan persenan delta QD bagi persenan delta QP. Diketahui Q1 sama dengan 200, Q2 sama dengan 160, P1 sama dengan 5.000, P2 sama dengan 6.000. Selanjutnya, langkah-langkah. Persenan delta QD sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 sama dengan 160 dikurang 200 dibagi 200 sama dengan minus 40 dibagi 200, hasilnya menjadi minus 0,2 atau minus 20%. Persenan delta P sama dengan P2 dikurang P1 dibagi P1 sama dengan 6.000 dikurang 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 1.000 dibagi 5.000. Hasilnya menjadi 0,2 atau 20%. ED sama dengan minus 0,2 dibagi 0,2. Hasilnya menjadi minus 1. Nilai absolut elastis minus 1 berubah menjadi 1 karena permintaan bersifat uniter elastis. Artinya, perubahan sebesar 20% menyebabkan perubahan permintaan sebesar 20% juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga penawaran atau IS soal yang sama. Dengan rumus sama dengan persen delta QS per persen delta P. Dan diketahuinya itu adalah
QS1 sama dengan 190 dan QS2 sama dengan 210. Langkah-langkahnya, persen delta QS sama dengan 210 kurang 190 dibagi 190 sama dengan 20 dibagi 190 sama dengan 0,105 atau 10,5%. Terus ada persen delta P sama dengan 6.000 dikurang 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,2 atau 20%. ES sama dengan 0,105 dibagi 0,2 sama dengan 0,525. Interpretasinya itu adalah ES sama dengan 0,525 atau penawaran bersifat inelastis. Artinya penjual tidak mampu menaikkan penawaran secara proporsional terhadap kenaikan harga. Nah, jadi di sini soal nomor 3 adalah elastisitas produksi atau yang bisa kita sebut juga dengan EP. Rumusnya adalah pendekatan sederhana EP sama dengan delta produksi dibagi delta P. Nah, diketahuinya di sini ada produksi awal yang berjumlah 250 botol. Dan produksi akhir yang berjumlah 280 botol. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya adalah persen delta produksi sama dengan 280 dikurang 250 dibagi 250 sama dengan 30 sama dengan 0,12 atau 12% dibagi 250. Nah, jadi di sini ada persen delta P sama dengan 0,2 atau 20%. Selanjutnya EP sama dengan 0,12 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 0,6. Jadi interpretasinya adalah EP sama dengan 0,6. Berarti produksi bersifat inelastis karena kenaikan harga hanya mendorong kenaikan produksi sebesar 12%. Untuk kasus yang kedua itu, sebuah usaha makanan ringan menjual keripik ubi dengan harga 10.000 per bungkus. Pada harga tersebut, jumlah permintaan per minggu adalah 500 bungkus. Ketika harga dinaikkan menjadi 12.000, jumlah permintaan turun menjadi 400 bungkus. Sementara itu, jumlah keripik ubi yang diproduksi dan ditawarkan juga berubah. Pada harga 10.000, jumlah penawaran sebanyak 450 bungkus per minggu. Setelah harga naik menjadi 12.000, jumlah penawaran meningkat menjadi 600 bungkus. Untuk memproduksi keripik tersebut, usaha ini awalnya menggunakan 10 kg ubi dan menghasilkan 500 bungkus. Setelah bahan baku ditambah menjadi 15 kg ubi, jumlah output meningkat menjadi 700 bungkus. Untuk pertanyaannya itu, hitunglah elastisitas harga permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Elastisitas harga permintaan itu dengan rumus EP sama dengan dalam kurung delta Q atau QR dibagi
dalam kurung delta P atau PR. Diketahui Q1 berjumlah 500, Q2 berjumlah 400, dan delta Q berjumlah 400 dikurang 500 sama dengan min 100. Dan P1 berjumlah 10.000 dan P2 berjumlah 12.000 dan delta P berjumlah 12.000 kurang 10.000 sama dengan 2.000. Dan untuk PR berjumlah dalam kurung 10.000 ditambah 12.000 dibagi 2 menjadi 11.000. Untuk EP-nya itu min 100 dibagi 450 dengan hasil 0,22 dan 2000 dibagi 11.000 dengan hasil 0,182 dengan jumlah 1,22. Nilai mutlak EP itu 1,22 atau lebih besar 1. Maka permintaan ini bersifat elastis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elastisitas harga penawaran atau disebut ES. Rumusnya adalah delta QS atau QSR dibagi delta P atau PR. Diketahui QS1 sama dengan 450, QS2 sama dengan 600, delta QS sama dengan 600 dikurang 450 sama dengan 150, QSR sama dengan 450 ditambah 600 dibagi 2 sama dengan 525. Delta P sama dengan 2000 PR sama dengan 11.000. Untuk ES-nya adalah 150 dibagi 525 per 2000 dibagi 11.000. Hasilnya 0,2857 per 0,182. 0,2857 dibagi 0,182 hasilnya adalah 1,57. Karena ES menjadi 1, maka penawaran bersifat elastis. Untuk elastisitas produksinya itu kita rumuskan EP sama dengan AQ atau QR dibagi delta input atau input R. Diketahui Q1 sama dengan 500 bungkus dan Q2 sama dengan 700 bungkus dan delta Q sama dengan 700 dikurang 500 sama dengan 200 dan QR 500 ditambah 700 dibagi 2 sama dengan 600 dan input 1
itu 10 kilo. Input 2 itu 15 kilo. Dan delta input itu 15 dikurang 10, hasilnya 5. Dan terakhir input R itu kita jumlah 10 tambah 15 dibagi 2, hasilnya 12,5. Untuk EP sama dengan 200 dibagi 600 per 5 dibagi 12,5, 0,333 per 0,4, hasilnya adalah 0,83. Karena EP menjadi 1, maka produksi bersifat inelastis. Output tidak terlalu responsif terhadap perubahan input. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.